Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya dan dalam lindungan Allah. Tetap semangat belajar meskipun PJJ. Nah, alhamdulillah hari ini Ibu sudah membuatkan video penjelasan tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, materi yang akan kita bahas adalah letak wilayah Indonesia, luas wilayah Indonesia, batas wilayah Indonesia, karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia, perkembangan transportasi, potensi dan persebaran sumber daya laut Indonesia, dan usaha Indonesia menuju poros maritim dunia. Nah, dari materi yang akan kita bahas, sebelum itu marilah sama-sama kita membaca bismillah. Semoga Allah mudahkan kita dalam memahami materi tersebut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum itu Ibu mau ingat-ingat lagi nih sama kalian. Kalian pernah kan dengar lagu tentang dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Kemudian ada lagi lagu tentang nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarungi luas samudra. Nah, itu juga adalah dua lagu tersebut adalah lagu-lagu yang sangat geografi banget. Karena mengajarkan kita ternyata Indonesia itu letaknya dari Sabang sampai Merauke. Tuh, berjajar semuanya pulau-pulau. Karena negara kita adalah negara kepulauan. Kemudian nenek moyang kita dulu sejarahnya adalah seorang pelaut yang luar biasa yang bisa menguasai sebagian dari bumi ini gitu. Nah, kita lihat ya. Di sini ada gambar tentang mewujudkan tol laut menjadi poros maritim dunia. Jadi tol itu bukan cuma ada di darat aja, tapi juga ada di lautan tuh ya. Nanti kita bahas. Nah, sekarang letak wilayah Indonesia secara astronomis. Kalau secara astronomis itu ialah secara garis hayal ya, garis lintang dan garis bujur. Tuh, kita lihat ya. Nah, inilah garis astronomis Indonesia. Indonesia terletak dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi kita itu adanya di bujur timur. Ya, karena kita kan timur ya, masyarakat timur. Nah, daerah paling utara Indonesia adalah Pulau W, Aceh. Tuh, bagian paling utara, paling ujung itu adalah Pulau W, Aceh. Sedangkan daerah paling selatan adalah Pulau Rote di Nusa Tenggara, tepatnya di 11 derajat lintang selatan. Tuh, di paling ujung, paling atas adalah Pulau Rote. Kemudian daerah paling baratnya itu adalah Benggala, Aceh, terletak di 95 derajat bujur timur. Dan bagian paling timur adalah Merauke, Papua, tepatnya di 141 derajat bujur timur. Nah, itu ya, semoga nanti jika ada waktu, ada kesempatan, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mengunjungi pulau-pulau yang ada di Indonesia. Wah, pasti seru sekali ya. Kemudian letak wilayah Indonesia secara geografis. Nah, ini secara geografisnya nih. Lihat tuh, itu Indonesia, tengah-tengahnya tuh pulau-pulau kecil. Nah, di bagian paling atasnya Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian terletak di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, itulah batas secara geografis Indonesia. Nah, sekarang luas wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer dan total luas wilayah tersebut 3,25 juta kilometer adalah lautan dan 2,55 juta kilometer adalah zona ekonomi eksklusif. Hanya sekitar 2,06
juta kilometer persegi yang berupa daratan. Jadi negara kita itu lebih banyak perairannya ketimbang daratannya, sehingga kita dijuluki dengan negara maritim seperti itu. Sekarang batas wilayah Indonesia, misalnya nih seperti rumah kamu berbatasan dengan masjid, musola, pasar. Nah, Indonesia juga sama. Sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Yang bagian sebelah atas ya. Oke, sebentar. Nah, yang sebelah utara, yang bagian paling atas, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Nah, sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Tuh. Sebelah selatan di bagian bawah berbatasan dengan Australia dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia gitu. Kalau misalnya kalian suka lihat peta dunia, insya Allah ini nggak usah dihafal lagi. Kalian sudah hafal secara langsung letak-letak dari setiap negara yang berbatasan dengan Indonesia. Seperti itu ya. Nah, tadi kita sudah bahas batas-batas wilayah Indonesia. Sekarang karakteristik daratan di Indonesia dibagi menjadi 3. Wilayah daratan lebih dari 400 meter di atas permukaan laut, sehingga lebih sejuk dan cocok untuk perkebunan. Kalau dataran tinggi lebih cocok untuk perkebunan. Contohnya seperti di Puncak dan Bandung ya, kan daerahnya dingin ya, sejuk. Cocok untuk perkebunan. Kemudian wilayah dataran rendah. Nah, cocoknya untuk kegiatan perdagangan, industri, dan peternakan. Nah, contohnya di kota-kota ya, di Jakarta. Kemudian bukit dan gunung. Nah, Indonesia ini berada pada daerah cincin api. Keren kan namanya cincin api. Jadi Indonesia itu Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, sampai Maluku sana, dia itu tabrakan dengan lempeng Indo-Australia bertabrakan dengan lempeng Indo-Australia bertabrakan dengan lempeng benua Asia. Itu dia tabrakan. Jadi Indonesia itu terkena wilayah cincin api, yaitu daerahnya dari Pulau Sumatera, Jawa, terus naik ke atas sampai Sulawesi. Itu dia ada gunung apinya semuanya ya. Nah, salah satu dampak negatifnya ya gunung apinya meletus. Nah, tapi dampak positifnya daerah Indonesia itu tanahnya sangat subur. Mau nanam apapun bisa di Indonesia. Oke. Nah, oleh karena itu Indonesia memiliki banyak bukit dan gunung, di mana Indonesia kurang lebih memiliki 500 gunung api, di mana diantaranya ada 229 yang aktif. Dan dalam 400 tahun terakhir ada 70 gunung yang meletus. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian nih, tadi sudah karakteristik daratan, sekarang karakteristik perairan di Indonesia. Nih, Indonesia punya ibu singkat aja ya. Nah, Indonesia melakukan ratifikasi dari hukum. Nah, ini ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, kemudian diupdate menjadi Undang-Undang Nomor 6 tentang perairan Indonesia yang mengatur pembagian perairan di Indonesia. Sehingga secara hukum perairan kita dibagi menjadi laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif. Sementara secara fisiologis paparan perairan Indonesia dibagi menjadi paparan Sunda, paparan Arafuru Sahul, dan lautan dalam Indonesia bagian timur. Nah, jadi zaman dulu banget, Indonesia itu bagian Sumatera yang ada bendera Malaysianya itu dulu menyatu dengan benua Asia zaman dulu menyatu dengan benua Asia tuh, Indonesia yang sebelah kirinya dari layar. Nah, kalau bagian sebelah kanan Papua itu menyatu dengan benua Australia, dulunya nyatu gitu. Makanya di daerah paparan Sunda
yang sebelah kiri, dan paparan Sahul itu lautnya laut dangkal gitu. Nah, sedangkan di bagian Pulau Sumatera, Sulawesi, nah itu bagian laut yang dalam. Makanya bagian Bali dan segala macamnya di sini nih yang di tengah-tengah itu, Kalimantan, Sulawesi, itu Maluku, nah itu namanya laut dalam. Makanya kan yang kejadian kapal selam tenggelam, nah itu di sebelah situ gitu ya, karena itu adalah laut dalam, banyak arus di sana. Nah nih, kemudian lanjut ke sejarah perkembangan transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Nih ada gambar yang lebih sini kalau nggak salah ya. Nah ini sejarah perkembangan transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia zaman dulu. Masa klasik Hindu-Buddha, dua kerajaan yang kuat dalam maritim adalah Sriwijaya dan Majapahit. Pada masa itu mereka juga melakukan hubungan perdagangan internasional. Kemudian masa kolonialisme, masa Orde Lama, ada deklarasi Juanda, kekuatan maritim Indonesia kembali. Kemudian masa Orde Baru mengalami kemunduran karena program-program Orde Baru mengutamakan pembangunan darat. Nah, masa reformasi sampai sekarang diperkuat lagi sampai diperkuat oleh 5 pilar utama dari Presiden Joko Widodo gitu ya. Kemudian lanjut ke ini ya, kenapa kok kita sangat ngebela-bela ini untuk membuat tol laut dan sebagainya. Kenapa sih? Emangnya darat nggak cukup? Udara gimana? Nah, gini nih. Satu, alasannya memiliki kapasitas muatan yang besar. Kamu tahu kan kapal tongkang, kemudian kontainer-kontainer itu dalamnya gede-gede banget kan? Itu nggak mungkin diangkut lewat jalur darat dari luar negeri ke negara kita. Salah satu cara adalah dengan jalur laut. Kalau misalnya pakai jalur udara, ya nggak mungkin lah, terlalu berat gitu. Kemudian, regulasi pelayaran dan keselamatan kapal selalu ditingkatkan sehingga kapal termasuk transportasi yang aman. Lebih ramah lingkungan, karena regulasi dalam mengatur pencemaran dan pemakaian bahan bakar saat ini semakin ketat. Nah, jadi sudah semakin diperketat. Kemudian setiap daerah di Indonesia memiliki laut, sehingga pengiriman melalui laut dapat mencakup banyak wilayah dan dapat memasuki wilayah-wilayah terpencil seperti itu. Jadi karena kita lautnya luas, yang harus diprioritaskan adalah perdagangan lewat jalur laut, transportasi laut. Kemudian nih, kita lihat nih potensi dan persebaran sumber daya laut di Indonesia. Nah, ini wilayah Indonesia nih, keren banget nih potensi besar lautnya tuh. Kalian lihat sendiri ya. Wilayah kepulauan terbesar tuh ada di Madagaskar, Indonesia, dan Papua Nugini. Nah, 10% pemasok komoditas perikanan dunia, tuh kita 10% di dunia. Kemudian 7,9 juta penduduk miskin bergantung dari laut tuh. 54% protein hewani nasional berasal dari ikan. Spesies ikan dan terumbu karang kita adalah 37%. Segitiga terumbu karang terbesar di dunia. 37%-nya ikan dan terumbu karang tuh ada di kita. Kemudian spesies karang 76% karang dunia tuh ada di kita. Kalau ini misalnya ditingkatkan untuk pariwisata, wah luar biasa kan income yang masuk. Kemudian nih, perikanan nih. Rumput laut. Ada tuna, tongkol, cakalang, ada udang, kepiting. Nah, terbesar di Nusantara. 4 jenis produk unggulan perikanan tersebar di berbagai wilayah Nusantara, terutama di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Gitu. Nah, lanjut ya. Laut Indonesia merupakan masa depan negara kita. Nah, 3 prinsip pembangunan kelautan dan perikanan.
kita harus prinsipnya adalah kedaulatan gitu, berdaulat di laut untuk mencegah pencurian ikan. Tuh, kalau ada yang curi ikan tenggelamkan. Keberlanjutan. Jadi ikannya itu produksi lagi, dikembangbiakan lagi. Kemudian kesejahteraan, meningkatkan indikator ekonomi perikanan dan membentuk pulau mandiri. Nah, ini nih 5 pilar yang 5 jurus Jokowi mewujudkan poros maritim. Ini nanti ada pertanyaan nih, yang ini jawabannya ya. Membangun budaya maritim, meningkatkan diplomasi maritim, kerjasama antar negara. Kemudian membentuk infrastruktur kelautan, bangun pelabuhan yang bagus. Jadi semua kapal-kapal yang mau transit, kalau mau benerin kapal bisa di situ. Mau hotel yang bagus untuk menginap juga di situ. Bahan bakar kapal juga ada di pelabuhan kita gitu. Mahal loh, biaya untuk parkir kapal itu bisa puluhan juta. Kemudian mengembangkan industri berkelanjutan. Kemudian memperkuat pertahanan laut. Nah, ya semoga dengan 5 jurus Jokowi ini bisa meningkatkan poros maritim Indonesia. Nah, ini ya, alhamdulillah, masya Allah, begitu kaya negeri kita. Mari kita belajar dan berkarya dengan sungguh-sungguh sehingga Indonesia bisa menguasai perairan dunia seperti zaman dahulu kala. Nah, ini mewujudkan tol menjadi poros maritim dunia. Tuh, niatnya mau dibangun nih di setiap titik yang warna hitam ini pelabuhan-pelabuhan tuh ya. Banyak banget tuh pelabuhan-pelabuhannya. Tuh. Ya. Total jumlah pelabuhan di Indonesia 1230. Nah, tuh ya. Ini ada nih. Kalau dari Jakarta ke Surabaya lebih efisien menggunakan jalur darat tuh 90% pakai truk. Tapi kalau dari Norvik, Bodo, Norwegia, ini udah luar negeri, lebih efektif menggunakan kapal tuh 48%. Dari Tokyo, Miyagi dan Jepang lebih efektif pakai kapal 51%, seperti itu ya. Kalian nanti bisa lihat sendiri petanya. Tuh. Dan pembelian kapal 609. Wah, pokoknya banyak deh. Biayanya itu 57,31 triliun. Ini bisa nih kita lakukan. Asalkan jujur, teliti, tidak korupsi. Ya, semoga semua niat baik ini bisa berjalan dengan baik. Dan kalian juga memiliki sumbangsi untuk pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Makanya belajar dengan sungguh-sungguh ya. Nah, alhamdulillah penjelasan dari Ibu sudah selesai. Apabila kalian belum mengerti, kalian bisa ulang lagi dan bisa bertanya langsung ke Ibu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.